Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UKPPPG. Video ini ditujukan bagi Bapak Ibu guru yang akan ujian APPG. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukatif selanjutnya. Soal 1. Seorang guru mempersiapkan materi tentang siklus air hidrologi untuk peserta didik kelas 5 SD. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lain kesulitan memahami konsep tersebut. Berdasarkan analisis kasus ini, cara guru untuk mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah A. Memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan yang kesulitan. B. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. C. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. D. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. E. Menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Pembahas yang tepat adalah, karena pendekatan pembelajaran yang berbeda, differentiated instruction, akan membantu memenuhi kebutuhan belajar dua peserta didik, baik yang antusias maupun yang mengalami kesulitan. Soal 2. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikuti karena memiliki masalah pendengaran. Agar mereka tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Pengaturan kelas, B. Pembelajaran mandiri, C. Pendampingan terstruktur, D. Pembelajaran terbimbing, E. Penyesuaian materi pelajaran. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pendampingan terstruktur akan memastikan bahwa Adi dan Tuti mendapatkan bantuan dan perhatian yang sesuai dengan kondisi mereka, sehingga tetap dapat mengikuti pelajaran. Soal 3. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah A. Memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. B. Variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi. C. Memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. D. Memberikan banyak penugasan pada siswa yang mengalami kesulitan. E. Menekankan pada penghafalan rumus-rumus matematika dalam budaya literasi. Jawaban yang tepat, memberikan remedial akan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami materi secara lebih mendalam melalui bantuan dan pengulangan. Soal 4. Bu Syifa menghadapi peserta didik dengan gaya belajar auditori dan kinestetik. Hani lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan dan diskusi, sementara Edo lebih menyukai percobaan langsung. Cara yang dapat dilakukan Bu Syifa dalam menyusun pembelajaran IPA yang cocok untuk kedua peserta didik tersebut adalah A. Mengabaikan preferensi peserta didik dan menggunakan metode standar. B. Memberikan penjelasan lisan tanpa interaksi. C. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan. D. Mengintegrasikan diskusi penjelasan lisan dan percobaan dalam pembelajaran. E. Memberikan tugas tulis sebagai metode utama dalam evaluasi. Jawaban yang tepat adalah C dan D. Dengan menyediakan kesempatan untuk melakukan percobaan dan mengintegrasikan diskusi serta penjelasan lisan, Bu Syifa dapat memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Soal 5. Sebuah modul ajar IPA kelas 5 SD memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep ini. Indikator soal kognitif senimi yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik adalah peserta didik dapat A. Mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengikuti instruksi gerakan sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. C. Memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan pada benda dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. D. Memilih jenis-jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. E. Mengukur kecepatan benda dengan alat ukur dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah C. Soal pada level hot meminta peserta didik untuk memprediksi yang termasuk dalam analisis dan analisis. Soal 6. Bu Hasna memberi tugas menulis untuk peserta didik kelas 2. Di awal pembelajaran, Bu Hasna memberikan beberapa gambar yang berkaitan
berkaitan dengan pekerjaan. Peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai pekerjaan dalam gambar tersebut, kemudian menuliskannya di lembar kerja. Penilaian cocok untuk tugas menulis ini adalah A. Demonstrasi cara mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan masyarakat. B. Produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. C. Penugasan dengan beberapa soal esai dan pilihan ganda kompleks. D. Lisan dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam menulis. E. Praktek menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Pembahasan, jawaban yang tepat adalah B dan E. Penilaian tulisan peserta didik yang memperhatikan aspek-aspek penting, serta praktik menulis yang mempertimbangkan kriteria tertentu, merupakan metode yang tepat untuk menilai tugas menulis. Soal 7. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan merangkai kalimat beragam informasi yang rinci dan akurat. Setelah peserta didik menuliskan kosakata tentang tempat umum yang dipilih, kegiatan selanjutnya adalah A. Mempresentasikan kosakata tersebut di depan kelas agar siswa lain mengetahui. B. Mendiskusikan kosakata dari berbagai topik tempat umum secara berkelompok. C. Membuat laporan tentang dar kosakata terkait tempat umum yang dipilih. D. Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. E. Menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan tempat umum yang dipilih. Pembahasan, jawaban yang tepat adalah mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi merupakan langkah lanjutan yang tepat dalam proses pembelajaran menulis teks deskripsi. Soal 8. Bu Sita, seorang guru SD Ponorogo, akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran dalam mengembangkan ranah sikap peserta didik. Tujuan pembelajaran pada ranah sikap yang tepat adalah peserta didik dapat membuat laporan tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI melalui diskusi kelompok. B. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI dengan tepat. C. Peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama lainnya melalui diskusi kelompok tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI. D. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI. E. Dengan diberikan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri dalam mengerjakan tugas tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah B dan C. Tujuan pembelajaran ini mencakup aktivitas yang sesuai dengan pengembangan ranah sikap peserta didik, termasuk kerja kelompok dan menghargai keberagaman. Soal Zilwan. Salah satu elemen pada fase B adalah peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah A. Diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan. Peserta didik kelas 3 dapat memilih mana barang yang merupakan kebutuhan dan mana barang yang merupakan keinginan. B. Diberikan daftar barang. Peserta didik mampu menyebutkan barang-barang dibutuhkan sebagai seorang pelajar. C. Diberikan lembar kerja. Peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja kebutuhan mereka. D. Dengan menonton video tentang upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, peserta didik mampu menyebutkan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Diberikan grafik tentang kecenderungan kebutuhan dan keinginan manusia. Peserta didik mampu menganalisis kecenderungan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Tujuan ini mencakup aktivitas yang melibatkan peserta didik untuk secara langsung membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang merupakan kompetensi dasar pada fase B. Soal 10. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD, seorang guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional sebagai bagian dari keberagaman budaya Indonesia. Berbagai provinsi di Indonesia memiliki tarian adat yang beragam. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis tarian di Indonesia. B. Peserta didik dapat memberikan contoh tarian dari Pulau Jawa. Peserta didik dapat memberikan contoh pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. D. Peserta didik dapat menceritakan macam-macam tarian yang ada di daerah masing-masing. E. Peserta didik dapat
mengidentifikasi tarian yang sering ditunjukkan pada acara tingkat nasional maupun internasional. Pembahas jawaban yang tepat adalah A, B, D, dan E. Tujuan ini menyusun kompetensi atletik untuk mengenal, memahami minat tradisional sebagai bagian dari budaya Indonesia. Soal 11. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku jika luas daerah persegi sudah dipelajari. Media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Slide presentasi yang berupa ukuran panjang segitiga siku-siku beserta luasnya. B. Papan berpaku dan karet untuk membuat model segitiga siku-siku. Kertas plano yang berisi tabel semua panjang sisi segitiga dan luas segitiga. D. Tayangan berbagai bangun segitiga siku-siku yang dilengkapi dengan ukurannya. E. Model segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Pembahasan. Jawaban yang tepat. Media ini memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik untuk memahami hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku melalui model visual dan manipulatif. Soal 12. Terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam kegiatan belajar IPA, guru memberikan masalah yang sering muncul saat musim hujan, yaitu banjir. Langkah berikutnya yang harus disampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja adalah peserta didik. A. Menentukan akar permasalahan. B. Mencari penyebab terjadinya banjir. C. Mengumpulkan data terkait banjir. D. Menentukan solusi penyelesaian. E. Membuat sintesis penyelesaian masalah banjir. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah mengenali masalah banjir, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi penyebabnya, yang merupakan bagian penting dari proses berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Soal 13. Pak Nino, guru SD kelas 1, memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang mengenal lambang negara. Pak Nino memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Bentuk penugasan yang sesuai untuk peserta didiknya adalah A. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar visual. B. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar kinestetik. C. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar auditori. D. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar verbal. E. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar non-visual. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Gaya belajar visual akan lebih cocok untuk peserta didik yang mampu menyerap informasi dengan baik melalui gambar. Soal 16. Pak Surya, seorang guru SD mata pelajaran IPA, ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang paling efektif dalam memandu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah aplikasi simulasi untuk memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. B. Video pembelajaran yang berisi materi pengertian dari jenis gelombang cahaya. C. Aplikasi kuis daring interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kegunaan gelombang cahaya. D. Buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. E. Video berita tentang dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah A. Aplikasi simulasi memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep gelombang cahaya melalui visualisasi interaktif yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pak Kvin sedang mendampingi peserta didik kelas 2 belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami informasi dari tayangan tentang kebiasaan membuang sampah. Setelah menyimak tayangan, peserta didik diminta untuk menulis kata kunci dengan pengatur grafis sederhana. Namun, sebagian besar peserta didik kesulitan menemukan kata kunci tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, rekomendasi yang tepat dari guru untuk peserta didik adalah A. Memberikan pujian terhadap peserta didik yang berhasil. B. Memberi penguatan tentang cara menentukan kata kunci. C. Menyampaikan dukungan agar peserta didik tidak kesulitan. D. Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. E. Mengganti topik lingkungan dengan topik lain. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah B dan C.
Memberi penguatan terkait teknik menemukan kata kunci dan memberikan dukungan emosional adalah langkah tepat agar peserta didik tidak merasa kesulitan dalam menyimak tayangan. Soalan pembelajaran IPA di kelas 5 SD Ibu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. Penting bagi Bu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran. Jenis permainan yang efektif adalah A. Permainan yang bersifat kompetitif. B. Permainan yang bersifat kolaboratif. C. Permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. D. Permainan yang hanya dilakukan di luar kelas. E. Permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik. B. Permainan yang bersifat kolaboratif. Permainan kolaboratif melibatkan kerjasama dan interaksi yang mendukung pemahaman konsep pesawat sederhana. Soal 19. Raja adalah peserta didik yang selalu merasa takut akan gagal dalam melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik, sehingga hal tersebut membuatnya tidak percaya diri dan sulit menuangkan idenya. Langkah berikut yang telah dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi Raja adalah A. Menjelaskan pengertian teks eksposisi serta memberikan contohnya. B. Memberikan contoh cara mencari informasi yang akurat untuk memperluas ide tulisan. C. Memberikan penugasan untuk menganalisis beragam teks eksposisi. D. Membuat jurnal kegiatan mengenai proses menulis teks eksposisi. A. Menjelaskan pengertian teks eksposisi serta memberikan contohnya. Penjelasan dan contoh langsung akan membantu Raja memahami teks eksposisi dengan lebih baik yang dapat membangkitkan motivasinya. Seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus hidrologi. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan memahami konsep tersebut. Cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah A. Memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan peserta didik yang kesulitan. B. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. D. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. E. Menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. D. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. Pendekatan yang berbeda memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Soal 19. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikuti karena mereka memiliki masalah dengan pendengaran. Supaya mereka tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah A. Pengaturan kelas. B. Pembelajaran struktur. D. Pendampingan terstruktur. D. Pembelajaran terbimbing. E. Penyesuaian materi pelajaran. D. Pendampingan terstruktur. Pendampingan terstruktur dapat membantu Adi dan Tuti dengan memberikan perhatian lebih sesuai kebutuhan mereka dalam menyimak pembelajaran. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. B. Memberikan variasi soal numerasi yang tidak didominasi satu jenis soal. C. Memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. D. Memberikan banyak penugasan pada siswa yang mengalami kesulitan. E. Menekankan pada penghafalan rumus-rumus matematika. Memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. Penjelasan yang lebih mendalam akan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami konsep numerasi dengan lebih baik. Soal 21. Bu Syifa dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Hani lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan dan diskusi, sementara Edo lebih menyukai belajar dengan melakukan percobaan langsung. Cara yang cocok bagi Bu Syifa dalam menyusun pembelajaran IPA di kelas 5 SD adalah A. Mengabaikan preferensi belajar peserta didik dan menggunakan metode standar. B. Memberikan penjelasan lisan tanpa interaksi. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan. D. Mengintegrasikan diskusi, penjelasan lisan, dan percobaan dalam pembelajaran. E. Memberikan tugas tulis sebagai metode utama dalam evaluasi.
Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan. Mengintegrasikan diskusi, penjelasan lisan, dan percobaan dalam pelajaran. Kombinasi dari kedua metode ini memungkinkan Bu Shiva untuk memenuhi kebutuhan Hani dan Edo yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Soal 22. Sebuah modul ajar IPA di sekolah dasar berisi konten pembelajaran IPA kelas 5 SD tentang konsep gerak benda dan gaya. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut pada level kognitif C-S. Indikator soal yang sesuai adalah A. Mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengikuti instruksi gerakan sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. C. Memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan pada benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Memilih jenis-jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. E. Mengukur kecepatan benda dengan alat ukur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan pada benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prediksi adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sesuai dengan level kognitif C5. Soal 23. Bu Hasna memberi tugas untuk peserta didik kelas 2. Di awal pembelajaran, Bu Hasna memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan pekerjaan. Peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai pekerjaan dalam gambar, lalu menuliskan di lembar kerja yang sudah disiapkan. Penilaian yang cocok untuk tugas ini adalah A. Demonstrasi cara mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan masyarakat. B. Produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. C. Penugasan dengan beberapa soal esai dan pilihan ganda kompleks. D. Lisan dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam menulis. E. Praktek menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. B. Produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. E. Praktek menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Penilaian produk tulisan yang mengedepankan aspek-aspek menulis akan menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun tulisan yang baik. Soal 24. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Setelah peserta didik menuliskan kosakata tentang tempat umum yang dipilih, kegiatan selanjutnya adalah A. Mempresentasikan kosakata tersebut di depan kelas agar peserta didik lain mengetahui. B. Mendiskusikan kosakata dari berbagai topik tempat umum secara berkelompok. C. Membuat laporan tentang daftar kosakata terkait tempat umum yang dipilih. D. Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. E. Menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan tempat umum yang dipilih. Jawab D. Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Setelah menuliskan kosakata, mengembangkan kosakata tersebut menjadi paragraf deskripsi adalah langkah tepat untuk melatih keterampilan menulis deskripsi. Soal 25. Bu Sita, seorang guru SD di Ponorogo, akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tujuan pembelajaran yang tepat pada nasikap adalah A. Peserta didik dapat membuat laporan tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI melalui diskusi kelompok. B. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI dengan tepat. C. Peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama lainnya melalui diskusi kelompok. D. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI. E. Dengan diberikan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri dalam mengerjakan tugas tentang faktor yang dapat memperkuat NKRI. B. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat NKRI dengan tepat. Peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama lainnya melalui diskusi kelompok. Ranah sikap berfokus pada aspek moral, sosial, dan spiritual yang tercermin dalam identifikasi dan penghormatan antar budaya serta agama. Soal 26. Salah satu elemen pembelajaran fase B adalah peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah A. Diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan. Peserta didik kelas 3 dapat memilih mana barang yang merupakan kebutuhan dan mana barang yang merupakan keinginan.
B. Diberikan daftar barang, peserta didik mampu menyebutkan barang-barang yang dibutuhkan sebagai seorang pelajar. C. Diberikan lembar kerja, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja kebutuhan mereka. D. Dengan menonton video tentang upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, peserta didik mampu menyebutkan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. E. Diberikan grafik tentang kecenderungan kebutuhan dan keinginan manusia, peserta didik mampu menganalisis kecenderungan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia. A. Diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan. Peserta didik kelas 3 dapat memilih mana barang yang merupakan kebutuhan dan mana barang yang merupakan keinginan. Tujuan ini sesuai dengan kompetensi membedakan kebutuhan dan keinginan secara praktis. Soal 27. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD, seorang guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah: A. Peserta didik menyebutkan jenis tarian Indonesia. B. Peserta didik dapat menyebutkan contoh tarian dari Pulau Jawa. Peserta didik dapat memberikan contoh pakaian adat yang ada di daerah-daerah Indonesia. D. Peserta didik dapat menceritakan macam-macam tarian yang ada di daerah masing-masing. E. Peserta didik dapat mengidentifikasi tarian yang sering ditunjukkan pada acara tingkat nasional maupun internasional. A. Peserta didik menyebutkan jenis tarian Indonesia. Jawaban ini adalah yang paling sederhana dan mendasar, sesuai dengan tujuan pembelajaran tentang ragam budaya Indonesia. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi: menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku jika luas daerah persegi sudah dipelajari. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah slide presentasi yang berupa ukuran panjang segitiga siku-siku beserta luasnya. B. Papan berpaku dan karet untuk membuat model segitiga siku-siku. Kertas plano yang berisi tabel semua panjang sisi segitiga dan luas segitiga. D. Tayangan berbagai bangun segitiga siku-siku yang dilengkapi dengan ukurannya. E. Model segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. B. Papan berpaku dan karet untuk membuat model segitiga siku-siku. Penggunaan alat manipulatif seperti papan berpaku memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi hubungan antar sisi segitiga secara langsung. Terdapat banyak masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis, guru memberikan masalah banjir yang sering terjadi saat musim hujan. Langkah berikutnya yang harus disampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja adalah: A. Menentukan akar permasalahan. B. Mencari penyebab terjadinya banjir. C. Mengumpulkan data terkait banjir. D. Menentukan solusi penyelesaian. E. Membuat sintesis penyelesaian masalah banjir. Menentukan akar permasalahan. Langkah pertama dalam melatih pemecahan masalah kritis adalah memahami akar masalah secara mendalam sebelum mencari solusi. Soal 30. Pak Nino, guru SD kelas 1, memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang lambang negara. Bentuk penugasan yang sesuai untuk peserta didik adalah: A. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar visual. B. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar kinestetik. C. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar auditori. D. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar verbal. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar non. A. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar visual. Peserta didik yang bergaya belajar visual akan lebih efektif dalam memahami materi dengan tugas menggambar.